Om Swastiastu, perkenalkan saya Niketut Kusuma Wardani, Guru Agama Hindu di SMP Negeri 14 Denpasar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 8 dengan materi Asta Aiswarya. Om Santi, Santi, Santi Om. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menambah semangat kalian dan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana keadaannya? Baik? Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak. Atau ada yang lagi tidak mood hari ini? Tidak, semuanya bahagia? Happy? Oke. Sebelumnya, apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Tidak, hadir semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi yang pertama, HP wajib diletakkan di kolong meja. Nanti akan digunakan kembali jika sudah Ibu minta kalian untuk menggunakan HP-nya. Silahkan di silent. Kemudian yang kedua, saling menghargai. Ketika Ibu berbicara ataupun guru berbicara, kalian wajib untuk mendengarkan. Karena sebelum kita mulai pembelajaran, kali ini Ibu akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mampu memahami pengertian dari Asta Aiswarya, dan kemudian yang kedua mampu menyebutkan bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Kalian pernah mendengar kata Asta Aiswarya? Pernah. Sudah tahu pengertiannya apa? Sudah. Nah, untuk mengetahui seberapa tahu sih kalian tentang Asta Aiswarya, sekarang silakan kalian keluarkan gadget kalian. Ibu akan memberikan kalian games, quiz. Oke, silakan buka Kahoot ya. Oke, silakan masukkan PIN-nya. Oke, sudah? Mulai ya. Oke, silakan diperhatikan pertanyaannya. Ada 18 orang yang benar. Oke. Oke, Devika memimpin. Oke, kira-kira siapa yang menduduki podium pertama? Ketiga, Anggara. Kedua, Devika Nanda. Pertama, Tara, Nadine. Tepuk tangan buat Nadine. Oke. Jadi, itu sedikit tentang Asta Aiswarya ya. Sekarang kita ke materi. Oke, anak-anak, pernahkah kalian melihat atau mengalami salah satu dari bencana di atas? Bencana alam di atas, tidak?
Atau pernah melihat beritanya, mendengar beritanya? Oke, yang pertama itu ada banjir, kemudian gunung meletus, itu belum meletus sih, itu erupsi. Kemudian yang ketiga ada tanah longsor. Kira-kira banjir ini terjadi karena apa? Karena debit air yang banyak. Oke. Jadi banjir ini kan berawal dari hujan, ya. Hujan itu dibuat siapa? Tuhan. Jadi karena hujan yang terus menerus, kemudian ditambah oleh ulah manusia yang apa? Yang suka apa? Buang sampah sembarangan. Jadinya terjadilah banjir seperti di atas. Yang beberapa waktu lalu kita semua di Bali juga merasakan peristiwa banjir ini, ya. Mungkin tidak semua kena, tapi ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita di sekolah ini yang terdampak banjirnya. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan kemahakuasaan dari Tuhan, ya. Jadi Tuhan mencipta, Tuhan memelihara, dan Tuhan melebur. Di zaman sekarang, yang terjadinya perubahan zaman, terus kemajunya teknologi, itu menyebabkan manusia mungkin sedikit merasa sombong atau sedikit merasa memiliki kuasa, ya. Padahal kalau di dalam agama yang memiliki kuasa itu siapa? Sekarang bisa kalian lihat di bukunya, kita cari apa itu Asta Aishwarya. Silakan dibaca di bukunya, pengertian Asta Aishwarya. Ada yang sudah dapat baca buku di rumah? Sudah. Oke, Vika sudah tahu apa itu pengertian Asta Aishwarya? Asta Aishwarya adalah kesaktian atau keutamaan luar biasa yang dimiliki oleh para dewa menurut ajaran Hindu. Kata Asta artinya 8, kata Aishwarya artinya kemahakuasaan atau kesaktian. Jadi Asta Aishwarya adalah 8 kemahakuasaan yang dimiliki oleh dewa sebagai wujud kebesaran dan kekuatan ilahi. Oke. Jadi Asta Aishwarya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada Asta yang artinya 8 dan Aishwarya yang berarti kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya adalah 8 bentuk atau sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8 bentuk sifat atau kemahakuasaan Sang Hyang Widi itu contohnya seperti apa? Kemahakuasaan yang Tuhan yang mungkin kalian sadari, oh seperti ini kuasanya Tuhan. Melalui kuasanya, yuk, tempat tinggal kita ini, kita tinggal di mana? Di bumi. Itu ciptaan siapa? Tuhan. Terus ada matahari. Itu ciptaan siapa? Tuhan. Terus tumbuhan, binatang, bahkan kita sendiri, manusia. Terus ada lagi udara yang kita hirup setiap hari. Itu ciptaan manusia atau buatan manusia? Ciptaan Tuhan, ya. Jadi itu beberapa contoh kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi Wasa. Lalu Asta Aishwarya ini disimbolkan dengan Padma Astadala. Apa itu Padma Astadala? Ada yang tahu? Oke, Naina bisa dikeraskan sedikit suaranya. Oke. Jadi Padma Astadala itu disimbolkan dengan apa? Di bunga teratai yang memiliki berhelai 8 dengan warna merah, ya. Jadi Padma Astadala itu adalah bunga teratai merah berhelai 8 yang mana bunga ini melambangkan dari 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa atau yang disebut dengan apa tadi? Asta Aishwarya. Nah, sekarang kita ke bagian-bagiannya. Ada berapa bagiannya? 8. Ada yang bisa sebutkan? Saya, oke, Devika, maaf. Loh, D. Oke. Yang pertama ada anima. Siapa yang sudah tahu pengertian dari anima? Ya, Naina lagi. Anima adalah bentuk dan sifat Tuhan yang maha kecil, bahkan lebih kecil daripada diri. Oke, jadi anima adalah salah satu sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa yang memiliki sifat sangat kecil. Kalau misalnya kalian pelajari IPA, yang paling kecil itu apa? Sel. Lagi apa, bagus? Inti atom. Oke, jadi
Tuhan memiliki sifat sangat-sangat kecil, bahkan saking kecilnya beliau bisa ada di tempat ini tanpa kita sadari ya. Kehidupan ini di dalam anima ini, kalau misalnya kita sebagai manusia diharapkan agar bisa memiliki sifat yang rendah hati, rendah diri, bukan merendahkan diri ya, rendah hati atau rendah diri itu artinya apa? Tidak sombong, tidak pamer. Kalau merendahkan diri itu apa? Bagus nggak merendahkan diri? Tidak ya, merendahkan diri itu berarti kita membuat jelek nama kita sendiri ya. Oke, yang kedua ada lagima. Ya, Tania. Lagima adalah bentuk dan sifat Tuhan yang maha ringan. Oke, yang kedua, sifat Tuhan yang maha ringan. Kalau benda-benda di sini yang paling ringan itu apa? Buku? Kertas? Kertasnya yang sebendel atau yang selembar? Selembar. Oke, yuk, Tania. Apa yang terakhir? Menguasai atau mengendalikan segala keinginan di manapun berada. Itu disebut dengan apa? Yatra, hama, wasa, hitwa. Kemampuan untuk menguasai atau mengendalikan segala keinginan dimanapun berada. Kalau misalnya kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita harus menekan ke ego kita, ya, menekan keinginan kita. Lebih mengutamakan apa? Kebutuhan. Jadi itu tentang pengertian dan bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Nanti silakan kalian baca-baca kembali tentang Asta Aishwarya. Bisa kalian temukan di buku. Kalau misalnya kalian merasa kurang puas dengan materi yang ada di buku atau yang Ibu sampaikan barusan, kalian bisa searching materinya di internet ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Oke, karena kalian sudah duduk dengan berkelompok, silahkan putar kursi kalian. Oke, yang semangat bagus, oke? Siap? Oke, Ibu akan bagikan lembar kerja. Satu kelompok satu. Tiga. Empat. Oke, silahkan. Oke, di sana sudah ada tujuan pembelajaran kita hari ini apa, kemudian petunjuk pengerjaannya. Jadi silakan di sana terdapat 3 buah kasus atau tiga cerita singkat mengenai Asta Aishwarya. Kemudian diskusikanlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dalam lembar kerja tersebut. Sudah? Jika sudah, silakan dijawab. Ingat tulis nama kelompok kalian ya, nama anggotanya siapa. Boleh buat nama panggilannya, boleh. Ya, sabar. Ya. Yang nomor berapa itu? Bisa masuk ke bentuk segala dan Nomor 3. Tuhan melampaui kekuatan manusia. Boleh masukin keduanya? Boleh. Boleh. Kan sama-sama kuasa ini kan kehendak, maksudnya kehendak Tuhan kan? Ya. Oke, sudah cukup ya. Oke, kelompok yang sudah selesai. Semua kelompok sudah selesai. Oke. Siapa yang mau membacakan ke depan dulu? Panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari AKPD yang telah kami buat yang bertema Asta Aishwarya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Diputu Devika Anandasita Dewi atau Devika, karena dapat mendorong perilaku buruk dan baik dalam kehidupan modern yang sebaik. Pertanyaan terakhir,
Tuliskan kesimpulan tentang makna Asta Aiswarya dan bagaimana hal itu membuat keluarga tidak lupa tantangan dan kemenangan serta memiliki banyak anugerah baik dari desain yang dewasa. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Jika tidak, kami akan tutup dengan Parama Santi. Oh, Santi, 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 oh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih sudah mengerjakan lembar kerjanya dengan baik. Oke, untuk selanjutnya, Ibu mau kalian mengisi refleksi kira-kira apa yang kalian rasakan ketika selesai mengikuti pelajaran hari ini. Apakah sedih? Ataukah bosan? Ataukah merasa senang? Silahkan diisi, boleh digambar menggunakan emot mungkin, boleh. Silahkan diisi, kalau sudah selesai mengisi silahkan ditempel di papan ya. Apa? Sudah semua? Sudah. Oke. Jadi di sini rata-rata senang, happy, excited. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini kita tepuk pagi, siang, malam dulu ya. Oke, pagi. Tepuk pagi, siang, malam. Siapa itu? Oke, tepuk malam. Malam. Siang. Siang, malam. Oke. Nah, terakhir Ibu mau tahu sejauh mana kalian sudah menguasai materi kali ini. Ibu akan kirimkan kalian Google Form. Silakan diisi. Sebentar dulu. Jawabnya harusnya kalian bisa ya. Oke, sudah. Silakan dicek. Ada yang sudah selesai? Ya, udah. Gak apa-apa, kirim aja. Sudah semuanya? Sudah. Oke, jika sudah, sekarang silahkan kalian rapikan dulu buku dan alat tulisnya. Ya, untuk Ibu saja. Yang tadi LKPD-nya nanti dibawa ke depan ya. Oke. Oke, sudah. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ingat nanti dibaca-baca lagi materi tentang yang sudah kita bahas hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya ya. Nanti silahkan dibaca-baca lagi di rumah agar nanti ketika pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan diskusi yang lebih aktif lagi ya. Sekarang sekian untuk hari ini, kita akhiri dulu dengan doa dan Parama Santi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, silakan duduk.